Harvey Muiz dalam kasus dugaan korupsi tata niaga Komunitas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk ternyata cukup besar. Menurut Kejaksaan Agung, Harvey menerima uang dari perusahaan swasta yang terlibat mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah izin usaha PT Timah Tbk. 2018 sampai 2019, saudara tersangka HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu saudara MRPT atau saudara RS alias saudara RS, dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah PT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya di-cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah, yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CVVIP, PT SBS, dan PT TIN untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh tersangka AMN. Ya, nama Harvey Muiz ini tiba-tiba muncul ya dalam kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk, dan sebelumnya pengusaha tambang itu memang lebih dikenal sebagai suami dari seorang aktris yang sebenarnya hidupnya itu jauh dari gosip. Tuh, jadi agak kaget Sarah agak ya. Kaget gitu masyarakat ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan Harvey Muiz ini bisa tersangkut dalam kasus ini? Kita sudah terhubung dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, ada Pak Ketut Sumedana. Saya akan sapa, halo selamat pagi Pak Ketut. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, suara saya terdengar dengan baik kan? Jelas, jelas Pak Ketut. Pak Ketut, kita akan hari ini akan fokus pada keterlibatan Harvey Muiz, karena Harvey Muiz ini kalau tidak salah menjadi tersangka ke-16 dari kasus ini. Sebenarnya seperti apa keterlibatan Harvey Muiz dan konstruksi kasusnya itu seperti apa Pak Ketut? Jadi begini, HM ini ya ada terafiliasi dengan HLN yang kemarin juga ditetapkan tersangka ke-15. Nah, tersangka ke-15 dan 16-nya ada benang merahnya. Ya. Kenapa? Jadi kalau lihat dari modusnya HM ini ya, beliau ini bekerja sama dengan orang Antam, yaitu Direktur Antam. Ya, kemudian mereka mengumpulkan orang-orang yang melakukan pekerjaan ilegal di area milik daripada PT Timah. Gitu. Nah, kemudian dari sana mereka memungut uang seolah-olah untuk kegiatan CSR, ya, tetapi digunakan untuk kepentingan sendiri dan terafiliasi dengan HLN yang sudah kita tahan, seperti saya bilang, menjadi tersangka ke-15. Seperti itu, modusnya seperti itu. Tapi kalau misalnya keterlibatan langsungnya ada benang merahnya itu apa itu sama tersangka HLN begitu Betul, ya? Atau betul. gimana? Dari uang yang dikumpulkan ya dari penambang-penambang ilegal ini dan dari PT smelter yang ada di Bangka Belitung ya, mereka mengumpulkan untuk kepentingan pribadi dan diserahkan kepada HLN yang konon ceritanya untuk CSR tetapi digunakan untuk kepentingan bisnis secara metode dan manajemen. Jadi seperti itu. Jadi keterlibatannya ini sudah lama sebenarnya di tahun 2018. Keterlibatannya sudah lama, apakah boleh disebut bahwa HM ini merupakan orang yang menginisiasi
upaya-upaya yang melanggar hukum ini, Pak Ketut? Jadi HM ini dalam kapasitas sebagai perwakilan dari PT RBT, ya, seolah-olah bahwa mereka mempunyai akses di PT Timah dan bisa menyelesaikan persoalan timah-timah ilegal yang ada di Bangka Belitung. Kemudian dari sana mereka membuat perjanjian sewa menyewa, seolah-olah juga kepentingan dari PT Timah, ya. Dari hasil perjanjian sewa menyewa ini dikumpulkan oleh HM ini seolah-olah untuk kepentingan CSR, tetapi kenyataannya adalah untuk kepentingan pribadi dan terafiliasi dengan HLN yang tersangka ke-15. Seperti itu sebenarnya gini ya, garis besar. Oke, jadi kalau misalnya boleh saya simpulkan begitu ya, jadi dalih dari HM itu adalah CSR begitu ya, dana CSR yang ternyata memang di transfernya atau dikirimnya itu ke HLN begitu, baru nanti dibagi-bagi lagi mungkin kuenya ya. Lalu sebenarnya kan kita juga mengetahui bahwa HM ini Pak Ketut telah ditahan di rumah tahanan di Salemba ya. Ini langkah selanjutnya untuk HM apa Pak? Tentu sudah dilakukan satu penahanan, kita lakukan pemberkasan ya terhadap khusus perkaranya HM, dan tidak untuk kemungkinan kita melakukan cross check kepada HLN dan cross check kepada PT Timah, sekaligus juga cross check kepada perusahaan yang menaungi daripada HM. Nah ini masih panjang ceritanya. Nah ke depan mungkin tidak saja cukup dengan Undang-Undang Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mungkin kita pertimbangkan untuk menjerat yang bersangkutan Undang-Undang Tindak Pidana TPPU, pencucian uang. Kalau dari Kejaksaan Agung sendiri sudah mengkalkulasi atau menghitung kira-kira kalau dana dengan dalih CSR ini dari tahun 2018 atau 2019, artinya kalau sampai sekarang 2024 berarti sudah 6 tahun ya Pak Ketut, kira-kira dana yang diterima HM ini sudah diketahui belum berapa begitu? Secara garis besar belum kita dapat rinci ya uang yang diterima dari yang bersangkutan, ya. Tetapi dari orang-orang yang smelter, yang PT-PT yang ilegal tadi, kita sudah mendapatkan bukan angka mutlak ya, tetapi sudah mendapatkan bahwa memang setorannya diserahkan kepada HM. Nah, setelah itu kita lakukan satu penggeledahan di rumahnya HLN, itu sudah kita lakukan penggeledahan. Ternyata di rumahnya HLN kita juga ketemukan uang 10 miliar cash, yaitu dalam bentuk rupiah, dan uang dalam bentuk dolar Singapura sebanyak 2 juta US, 2 juta SIN. Dan beberapa barang-barang mewah seperti emas, perhiasan juga kita lakukan penyitaan di rumahnya HLN. Nah, untuk di rumahnya HM kita akan lakukan hal yang sama juga ke depan. Oke, berarti ini kan jumlah pastinya belum diketahui begitu ya. Tapi kan biasanya satu perusahaan itu mungkin melakukan CSR itu kan ada yang mungkin 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali gitu, quarterly mungkin ya. Nah kalau misalnya dari Kejaksaan Agung sendiri ini ada berapa kali transaksi nih CSR yang masuk dananya itu ke HLN? Tentu kami tidak bisa mengungkapkan secara gamblang di media ya, karena ini kan masih dalam proses penyidikan panjang ini. Ya nanti kalau sudah ketika sudah perkaranya sudah inline menuju ke persidangan pasti kami sampaikan. Ini masih dalam proses ranahnya penyidikan. Jadi kami tidak bisa mengungkapkan satu persatu secara rinci gamblangnya seperti apa. Kita tinggal tunggu tanggal mainnya. Baik, kita akan tunggu ya, karena itu tadi sudah pertanyaan Sarah sudah masuk ke materi penyidikan. Pak Ketut, sebenarnya yang menarik buat kami adalah kasus ini, kasus yang berkaitan dengan penambangan liar ini akhirnya terkuak meskipun sudah berlangsung selama beberapa tahun. Seperti apa Kejagung saat itu menemukan dugaan pidana di situ awalnya? Ini bukan saja laporan dari masyarakat ya, tapi kita lihat secara nyata bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan karena penambangan liar, ya penambangan yang tidak berizin, mencaplok tanah negara, ini sangat luar biasa. Kerusakan lingkungan sangat luar biasa, sehingga begitu kita cek lapangan, luasnya kurang lebih 2 kali lipat DKI, daerah khusus ibu kota Jakarta. Ini 2 kali lipat, dan itu sudah dalam kondisi yang sangat rusak parah. Nah, ini kalau dibiarkan terus-menerus, ini bisa satu pulau bisa menjadi kerusakan karena semua mengandung timah di sana. Maka dari itu kami turunkan tim dan ternyata memang ada penguasaan, penggunaan dan eksplorasi secara berlebihan di Bangka Belitung. Atas dasar itulah kami melakukan upaya-upaya proses penyelidikan dan sampai saat ini penyidikan
sudah menetapkan 16 tersangka dan ini akan berkembang terus seperti itu. Dan ini akan berkembang terus ya, tersangkanya tidak hanya 16, mungkin akan bertambah begitu. Betul. Dan tadi juga Pak Ketut juga bilang bahwa kerusakan lingkungannya itu sudah 2 kali lipat luas DKI Jakarta begitu ya. Kalau misalnya bisa digambarkan begitu ya Pak Ketut, seperti apa sih kalau misalnya Pak Ketut melihat langsung itu kerusakannya seperti apa gitu? Kami sudah bikin video sebenarnya nih Mbak Sarah ya. Bikin videonya sudah kami sebarkan ke aktivis lingkungan dan kami juga sedang meneliti sehingga dari hasil kajian teman-teman di lapangan kerusakan yang begitu besar ini ada kesimpulan dari teman-teman menyebabkan kerugian sampai 271 triliun. Ya. Tidak saja kerugian real yang kita hitung di sini, tetapi kerugian terkait dengan akibat pertambangan ilegal ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang begitu parah. Sehingga ke depannya penindakan yang kita lakukan tidak saja recovery aset, tetapi juga ke depan bisa melakukan rehabilitasi terhadap lingkungan yang sudah parah ini. Ya, dari hasil proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan. Baik, karena memang kerusakan lingkungan ini pasti berdampak sekali ke masyarakat yang tinggal di sekitar daerah pertambangan ya. Mudah-mudahan dari kasus ini mungkin ada yang ingin berbuat melanggar hukum, mungkin ngerem ya. Yes, karena jangan sampai ada kasus lagi seperti ini. Karena kerusakan lingkungan itu bukan cuma kita doang yang merasakan gitu ya, tapi nanti next generation itu Betul. bagaimana gitu. Baik, terima kasih. Itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud. Jadi Pak Jaksa Agung ini berkonsentrasi ya, tidak saja melakukan suatu penindakan yang tegas ya untuk mengembalikan aset recovery, tetapi juga kita akan melakukan tata kelola terhadap PT Timah. Kemudian yang paling terpenting adalah bagaimana mengembalikan lingkungan ini seperti semula. Dengan cara tadi, rehabilitasi juga sangat penting ke depannya. Karena apa? Dampaknya tidak saja kepada pendapatan negara, tapi dampaknya juga kepada masyarakat di sekitarnya. Bahkan tadi, next generation akan menikmati kalau kita tidak segera melakukan satu upaya-upaya penindakan dan rehabilitasi terhadap lingkungan seperti itu. Baik, mudah-mudahan ini upaya hukumnya bisa mengubah ya sedikit-sedikit Sarah ya. Baik, terima kasih Pak Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih.